suara gue kedengaran ya? Kedengaran ya? Baik. Halo Jess. Hai John, hai teman-teman Halo. semua. Kaget gue. Kan harus Ya, bersemangat, ya kan? betul, betul. Selamat malam buat teman-teman yang sudah bergabung mendengarkan. Malam ini kita akan ngomongin seputar critical thinking. Jadi kenapa sih kita perlu belajar critical thinking ya? Dan ini juga kita sudah mengundang salah satu narasumber yang dia juga seorang environmentalist ekonomis. Asik ya titlenya. Sambil menunggu narsum kita datang, Andita F. Utami, kita nanti akan ngobrol-ngobrol soal kenapa sih perlu critical thinking gitu. Nah, Jess, menurut Hmm, lo sendiri perlu nggak sih critical thinking dalam kehidupan sehari-hari? perlu banget John. Jadi kebetulan nih ya, kalau dari pengalaman gue pribadi, thinking ini tuh adalah salah satu basic modul yang memang gue bekalin ke karyawan-karyawan gue. Jadi kalau misalnya ada anak-anak baru nih di dalam program onboardingnya, itu pasti dapat pelatihan critical thinking. Right. Kenapa sih sepenting itu gitu kan pertanyaannya? Karena jadi kalau misalnya kita menguasai critical thinking dengan baik atau any other thinking skill dengan baik, itu tuh secara nggak langsung bisa mengasah soft skill kita yang lain maupun kayak hard skill kita yang lain. Kayak misalnya contohnya nih, lu punya hard skill apa nih? Bahasa Inggris gitu kan. Ya. Dengan lo punya kemampuan berpikir semakin tajam gitu ya, kemampuan bahasa Inggris lu tuh pasti meningkat gitu. Jadi kayak bener-bener powerful banget sih skill ini, mantap gitu. Jadi kayak skill yang mendukung lo untuk belajar lebih bagus lagi ya justru ya berkembang ya. Betul, betul. Right, right. Dan sini juga kita sudah kedatangan bintang tamu kita, bintang tamu Luar narasumber kita biasa. ada Mbak Afu. Halo Mbak Afu. Halo Mas Jonathan. Aneh ya manggil Mbak Afu. Ya kenapa manggil gue Mbak? Iya, malum lah apa agak-agak kejawaan gitu Oh, baik biar Mas sopan Joma. baik. Baik, terima kasih Mas Jonathan. Mbak Ya udah. Jessica, salam kenal. Halo, salam Kalau gitu kenal. dipanggil dengan sapaan yang standar aja ya, Kak Afu. Ya. Kak Ini Afu. kayak sekarang standar kesopanan semuanya pakai Kak. Kak, luar biasa. Anyway, nah jadi Afu bisa tolong nggak perkenalin tentang kasih perkenalan tentang kamu ke teman-teman yang ada eh, di sini sekarang. Boleh. Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama aku Afu. Saat ini aku punya organisasi platform pendidikan kebijakan publik yang fokus ke melatih berpikir kritis untuk bikin kebijakan publik lebih baik. Namanya Mhm. Think Policy Society. Jadi kita biasanya kegiatannya bikin kelas-kelas, pelatihan, terus juga bikin diskusi-diskusi publik, dan banyak media konten yang bantu orang umum awam untuk bisa belajar lebih ngerti tentang kebijakan publik tapi nggak serius-serius banget gitu. Jadi biar lebih bisa diakses publik luas gitu. Selain itu juga aku kerja, jadi kalau yang tadi itu kayak organisasi komunitas, tapi kalau kerja profesional full time aku sekarang peneliti ekonomi lingkungan di organisasi pembangunan internasional gitulah, salah satu yang ada di Jakarta Oke, gitu. nice. Dan ini juga mungkin ngobrol-ngobrol dikit ya. Jadi flashback kemarin tuh sempat ketemu aku terus ngobrol-ngobrol kan. Oh, aku juga bikin apa pelatihan di Think Policy ya. Pelatihan tapi mungkin itu lebih ke gara-gara namanya juga Think Policy, jadi lebih ke pengatur apa buat orang-orang yang menyusun kebijakan gitu ya. Yes. Nah terus emang materi apa nih Fu? Oh ada perhatiannya ada soal critical thinking, ada decision making, problem solving, yang sebenarnya kalau dipikirin itu ini sebenarnya basic life skill ya. Jadi nggak cuma buat orang-orang yang menyusun kebijakan, tapi juga buat kehidupan sehari-hari ini bermanfaat banget gitu. Nah makanya itu juga kayak oh gimana kalau kita diskusi lebih jauh nih soal critical thinking gitu ya. Nah jadi sekarang makanya Growth Space mengundang Afu di sini juga buat ngobrol-ngobrolin soal ini. Nah Afu, jadi kalau menurut kamu sendiri, kenapa sih sebenarnya kita perlu mempunyai critical thinking? Apa bedanya critical thinking itu dengan apa yang kita lakukan sekarang? Apa beda? Apakah sekarang kita thinking kita sebenarnya belum belum Apa kita thinking? belum think? Iya. Mikirnya belum mikir berarti atau gimana? Iya, ini menarik banget pertanyaannya. Soalnya semua orang pasti ngerasa mereka sudah berpikir dengan baik, ya kan? Nggak Hmm, ada ya. manusia yang di dalam kesadarannya merasa, oh saya belum berpikir, karena
ya pasti semuanya ngerasa saya, maksudnya ngerasa mikir gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang tidak kita sadari, mau orang sepintar apapun, sebut aja kalau orang pintar tuh apa sih, punya IQ tinggi atau misalnya punya gelar tinggi gitu. Sebenarnya semua orang dari yang ya tadi yang jenius banget sampai orang yang biasa aja itu ada dua sistem berpikir di dalam otaknya. Jadi secara biologis aja nih, secara biologis tuh sebenarnya otak kita kebagi ada namanya sistem 1 sama sistem 2 gitu. Nah, ini kan agak serius ya kalau ngomonginnya sistem gitu. Nah, aku suka pakai analogi. Jadi analogi yang suka gue pakai itu adalah kamera gitu ya, sebut aja. Jadi ada bagian, ada cara berpikir yang kayak pakai kamera mode otomatis, sama ada cara berpikir yang pakai kamera mode manual gitu. Jadi ada bagian otak yang sebenarnya kayak udah intuitif, udah insting kita gitu, dimana kalau kita ngelihat informasi, ngelihat apa yang ada di depan mata tuh, kita kalau mikir pakai mode kamera otomatis kan cepet ya ngambil gambarnya, jadi kayak langsung klik gitu. Tapi gambarnya biasa aja, maksudnya gambarnya biasanya ya udah pasti standar dari kayak standar kameranya lah gitu, nggak bisa diatur-atur sedemikian rupa gitu kan. Nah, sebenarnya sering kebanyakan manusia dalam seharian itu 95% of the time pakai mode berpikir yang otomatis kayak gini gitu. Dimana kita tuh kalau ngeliat informasi nggak dipikir dua kali, jadi cuma ngedengar terus langsung berkesimpulan A gitu. Sama kayak kamera kalau ngambil gambar langsung cerk jadi gitu. Nah, tapi berpikir kritis itu sebenarnya mengaktifkan sistem 2 istilahnya, atau mode kamera manual tadi di otak, di mana kalau kamera manual, kalau teman-teman ada yang suka fotografi itu kan kita bisa ngatur ya, misalnya mau cahaya masuk seberapa banyak nih gitu, untuk angle yang kita mau ambil, kayak shutter speed-nya atau apa sih istilahnya, gue bukan beneran ahli fotografi jadi ini sok-sokan doang, tapi kayak intinya lo bisa dapetin gambar yang exactly lo inginkan gitu kan, sesuai dengan tujuannya, dengan lebih tepat. Jadi gambarnya tuh jernih, jelas, utuh gitu. Nah, ini adalah bagian otak yang lebih luar, ya prefrontal cortex gitu kalau beneran mau ngomongin biologinya, yang berpikir secara lebih perlahan. Jadi sama kayak kamera manual nih kan dia lebih pelan-pelan ya, kita harus set dulu shutter speed-nya, kita harus set dulu apanya gitu. Tapi kalau kita analogikan itu sebagai cara berpikir, istilahnya kayak kita berpikir dengan lebih lambat. Ketika kita dapat informasi, nggak langsung kita, itu kesimpulannya A, tapi kita pelan-pelan dulu nih, informasi itu kayak gini. Coba gue istilahnya kayak tadi, atur shutter speed-nya sedikit, atur light-nya sedikit, kayak ada nggak sih informasi lain yang belum gue sadari gitu, gue cari lagi informasinya. Mungkin nggak sih informasi yang gue dapat pertama kali ini justru ada jebakan berpikirnya gitu, jadi bikin gue sampai ke kesimpulan yang salah, alias gambar yang kualitasnya tidak terlalu bagus kalau pakai analogi tadi gitu kan. Nah, simpelnya gitu. Jadi ada profesor ekonomi psikolog behavioral science namanya, atau behavioral economics, namanya Kahneman. Jadi Daniel Kahneman ini pakai istilahnya sistem 1 sistem 2 gitu. Dia bilang sebanyak kebanyakan kita tuh mikir tuh pakai sistem 1, jadi kita nggak sadar bahkan kalau kita tuh seringkali dibodohi oleh pikiran kita sendiri gitu. Sedangkan berpikir kritis itu basically kayak mengaktifkan sistem 2 gitu, supaya kita lebih istilah lebih cerdas, ngambil keputusan dengan lebih baik, kalau mau memecahkan masalah tepat solusi gitu, dan terhindar dari kayak istilahnya keputusan-keputusan yang nggak bagus lah, malah bikin merugikan kita gitu. Nah, kalau yang sistem 1 sendiri gini, ada nggak contohnya kayak gimana sih sebenarnya berpikir yang sistem 1 itu? Berpikir yang sistem 1 ini misalnya yang paling gampang sih kalau kayak baca berita ya. Ya kan, John, kayak misalnya lo apa sih baru-baru ini ada nggak sih kayak berita yang ngaco gitu atau itu dihukum ringan karena sopan. dihukum ringan karena apa sih? Coba ceritain. 40 juta ya. Coba ceritain dong apa yang terjadi. Enggak kan sekarang ini ada ada kisah selebgram gitu ya, yang misalnya kabur dari karantina ya, baru balik dari luar negeri tapi kabur dari karantina, terus akhirnya divonis ringan dengan alasan, kalau dari media ditulisnya karena hakim bilang karena bersikap sopan gitu. Betul. Nah, ini contohnya agak susah gue pelintirnya, tapi nggak apa-apa dicobain. Jadi kayak misalnya kan kalau misalnya kita nggak kritis, bisa jadi baca itu sekedar antara kesel aja gitu. Jadi kayak ya kan lo baca terus sistem 1 lo biasanya akan mengaktifkan emosi-emosi yang otomatis gitu. Kayak
misalnya kesel, apaan sih nih orang kok dihukumnya lebih ringan cuma gara-gara sopan misalnya gitu. Atau misalnya kalau bener-bener polos kayak nggak kesel, malah mikirnya kayak oh berarti kalau gue lain kali ketemu polisi atau kayak berhadapan sama hukum, gue sopan aja ya biar gue hukumannya diperingan atau apalah gitu. Jadi dapat menyimpulkannya tuh simple yang apa dibaca aja gitu kan. Misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau berpikir lebih kritis gitu, misalnya ketika ngelihat informasi itu apa sih misalnya hubungannya sama gambaran yang lebih besarnya gitu. Maksudnya kayak oh ini nggak harus serius juga sih, tapi dalam contoh ini misal kalau agak serius ya, wah ini berarti tuh negara ini nggak bener banget ya dalam misalnya menangani ya COVID ini gitu misalnya. Maksudnya akhirnya orang masa bisa atau tidak adil gitu dalam memberikan hukuman gitu. Masa hukuman diberikan berdasarkan sopan atau enggak gitu. Terus kalau berpikir kritis juga bisa jadi kita nyari informasi lain gitu. Emang kayak ini benar gara-gara sopan aja ya, atau ini jangan-jangan ada korupsi kali di belakang layar gitu, atau apa, terus kayak kita cari informasi lebih lanjut gitu sih. Kebetulan kan kalau dari berita ini nggak terlalu berhubungan personal ya gitu, tapi mungkin yang tadi kalau contoh sistem 1 yang kayak di level personal banget tuh kayak ajakan-ajakan investasi random gitu kan John. Ini bahkan saudara gue sendiri kayak kakaknya ibu ya, berarti Uwa gitu, misalnya ditawarin, oh ini nih invest aja 20 juta, nanti dalam 1 bulan tiba-tiba jadi 50 juta gitu, atau nanti bulan depan jadi berapa gitu. Kalau kita pakai sistem 1, dan ini beneran secara biologis tuh sistem 1 kita kan menginginkan kebahagiaan, kayak intuisi emosional manusia tuh mikir kalau ada shortcut, kita mau gitu kan. Jadi kita lebih gampang dibohongin terhadap hal-hal yang menggiurkan gitu. Emang nature kita kayak gitu, alamiah nature sistem 1-nya gitu. Jadi emang orang kecenderungan kalau nggak mikir 2 kali, kalau pakai mode otomatis aja, wah bener ya, iyalah ini adalah kesempatan yang tidak boleh gue lewatkan gitu kan. Langsung lah invest 20 juta gitu ya, itu bulan depannya hilang orangnya gitu kan. Tapi kalau kita tadi berpikir kritis kan, kita mikir dulu, gimana caranya 20 jutanya bisa jadi 50 juta, dia putar pakai apa gitu. Standar orang saham aja harus lama, maksudnya orang bikin bisnis aja nggak bisa sebulan misalnya, atau apalah, intinya kita berpikir secara lebih lambat untuk kayak, ini kayak nggak masuk akal deh, invest 20 juta dapat 50 juta, kayak gitu contohnya mungkin. Right. Dan itu mungkin kayak refleks ya, oh karena yang ngomong ini gue kenal gitu, jadinya gue percaya aja, padahal belum tentu dianya juga mengerti atau enggak yang kita kenal itu ya. Benar. Itu ya. Iya. Nah, sebenarnya ini bisa dikategorikan apakah berpikir kritis ini sama dengan berpikir skeptis atau overthinking gitu? Beda ya? Mungkin ada yang overlapping ya gitu, di mana healthy skepticism gitu ya, jadi skeptisisme yang sehat adalah bagian dari mengaktifkan sistem 2 tadi ya. Mungkin emang kadang-kadang dimulai dari nanya emang iya gitu kali ya, mungkin kalau skeptisisme itu terlalu sampai jadi negatif juga nggak harus gitu kan, tapi at least untuk tiap kali kita dapat informasi baru, istilahnya kayak pause dulu gitu, take a second, kayak ini informasinya benar nggak ya gitu, emang iya ya kayak gini gitu. Bisa jadi emang iya ya kan, bisa jadi emang iya, bukan kalau skeptis yang tidak, yang kayak sekedar cuma skeptis aja kan, mau ternyata benar pun dia tetap skeptis. Nah itu nggak kritis juga ya, itu kayak itu negatif aja orangnya gitu kan. Tapi mungkin healthy skepticism in the sense kayak dari awal benar nggak ya, terus cari informasi lebih lanjut, kalau ternyata terkonfirmasi ya oh ternyata benar gitu kan. Right. Gitu. Dan kalau overthinking ya, tadi kalau misalnya overthinking mungkin batasannya adalah, kalau overthinking kan sampai mempengaruhi ini nggak sih, kayak mental, maksudnya kayak lu sampai jadi anxious gitu, sampai jadi cemas atau jadi nggak tenang gitu kan. Kalau berpikir kritis nggak harus sampai jadi nggak tenang sih. Bisa tetap maksudnya tetap tenang aja, tapi lebih kayak justru orang-orang yang berpikir kritis cenderung tenang gitu kalau dapat informasi baru atau dibuat tergesa-gesa, ini harus gini tuh mereka cenderung oh iya ntar dulu di-assess dulu nih, dilihat dengan seksama dulu nih apa aja informasinya, terus apa dipikirkan dengan seksama, terus sebenarnya nggak harus overthink gitu. Right. Kalau berpikir kritis itu sama dengan tukang kritik, beda ya? Ini juga kayaknya yang lain. Gara-gara sama kritis kan banyak yang salah persepsi. Oh, berpikir bener kritis banget. Emang lo berarti ya lo dasar tukang kritik aja lo gitu. Betul. Ini makanya definisi kata kritis yang kalau di Indonesia nempelnya sama itu ya, nempelnya sama tukang kritik gitu. Padahal critical itu kan sebenarnya critical tuh yang penting gitu kan. Apa sih
misalnya hal-hal kayak critical things in our life gitu, kayak hal yang penting dalam hidup kita gitu kan, sebenarnya bukan kritik yang pakai QE gitu, yang Ya. adalah mengkritik gitu. Nah jadi sebenarnya critical thinking itu lebih ke arah yang tadi yang pertama gitu, jadi kayak essential berpikir secara esensial dan sesama secara kritis gitu, tapi nggak necessarily bentuknya harus mengkritisi atau mengkritik objek atau subjek dari yang dipikirkan tersebut gitu. Right, right. Oke, mungkin kalau Ma, gue simpulkan, uh, gimana? boleh dikit lagi nggak? Jadi Boleh, boleh, boleh. malah ya kalau yang gue lihat-lihat orang yang hobi banget mengkritisi gitu, Joan, Jessica, kayak yang benar-benar kayak apa ya, mungkin selalu hal yang sama yang dibilang dan selalu mengkritisi gitu, itu bisa jadi nggak berpikir kritis ya justru gitu, karena bisa jadi berarti dia tidak mengupdate attitude dia, perilaku dia berdasarkan informasi baru gitu kan. Jadi dia tukang kritik terus gitu, terlepas dari halnya beneran perlu dikritisi atau enggak gitu, terlepas dari ternyata informasinya bilangnya hal berbeda atau seperti apa gitu kan. Jadi justru tukang kritik yang asal kritik bisa jadi malah tidak berpikir kritis gitu. Right, right. Baik. Dan ini berarti sebenarnya yang kalau gue tangkap dari tadi ya, jadi critical thinking itu adalah kita memaksa diri kita untuk berpikir satu layer lagi ya. Jadi nggak cuma yang tadi, nggak cuma thinking yang pertama yang otomatis, tapi kita ganti shift mode manual. Mungkin ada baiknya kalau Yes. kita misalnya berpikir skeptis di awal, itu tujuannya baik, yaitu skeptis dalam artian kita berusaha memvalidasi, mempertanyakan, oke, ini informasi benar atau tidak. Nah dari situ kemudian baru kita cari, kita cari data-data apa yang bisa mendukung validasi. Kalau ternyata nanti benar ya udah gitu kan, berarti informasinya benar, atau kemudian salah gitu ya. Dan juga ini yaitu beda dengan jadi tukang kritik ya, bahwa berpikir kritis ini lebih ke proses validasi informasi tadi ya. Yes, benar banget. Oke. Dan kalau dari lo sendiri nih, Fu, kenapa sih kita perlu belajar critical thinking? Apakah tadi buat menghindari banyak sekali kemalangan dalam hidup misalnya ya? Kayak bisa menghindari dari ajakan investasi bodong si tante, atau salah pilih pasangan, atau mungkin ini sampai ke bisa menentukan apakah apakah sebaiknya kita udah lulus kuliah nih, apakah kita mau lanjut kerja atau S2 atau menikah atau apa, itu apakah Yes. berpikir kritis ini bisa dimasukkan ke hal-hal seperti itu? Jadi kita kan kalau misalnya ini gue akan mengutip sebuah ini karena dalam rangka Return to Hogwarts 1 Januari kemarin. Mantap. Ada satu Gue kira kutipan film baru Albus loh. Dumbledore. Ya, terus? Ada satu kutipan Albus Dumbledore buat teman-teman yang dari generasi berbeda nggak nonton Harry Potter atau nggak terlalu tahu ya, intinya ada sekolah magic gitu, terus ada kepala sekolahnya, terus kayak satu kutipan dari kepala sekolahnya Albus Dumbledore ini adalah it's our choices, Harry, that shows who we really are, more than our abilities gitu kan. Jadi lebih daripada talent kita, dari bakat kita atau kemampuan kita, yang mendefinisikan kita tuh sebenarnya akumulasi keputusan-keputusan gitu kan. Kayak pengalaman hidup kita dari lahir sampai meninggal, in between itu semua keputusan sebenarnya. Kalau lu pikir-pikir, ya nggak sih? Betul. Hari ini mau ngapain, hari ini mau makan apa, mau nikah sama siapa. Tadi kalau ekstrim yang dalam life events itu nikah atau jurusan kuliah atau tempat bekerja gitu kan, itu pilihan-pilihan besar lah. Tapi bahkan sehari-hari itu pilihan-pilihan kecil juga gitu kan. Mau naik apa, naik mobil apa, naik motor atau apalah, pokoknya mau beli tipe yang A atau tipe yang B, apapun lah gitu kan. Itu semua pilihan-pilihan literally gitu. Jadi bayangkan kalau dalam kita hidup let's say 80 tahun gitu life expectancy, terus setiap hari kita buat 5 keputusan, dikali 5 keputusan dikali 365 hari dikali 80 tahun gitu ya, ribuan, bener gak sih, gue gak tahu hitungannya berapa, puluhan ribu kali ya, keputusan yang kita buat dalam hidup tuh menentukan takdir kita gitu literally ya kan, bagaimana hidup yang kita jalani gitu. Nah, berpikir kritis itu adalah alat bantu untuk membuat keputusan dengan lebih baik. Intinya itu kalau buat gue. Jadi kayak tanpa kemampuan berpikir dengan lebih kritis, sangat mungkin puluhan ribu keputusan yang kita buat itu tidak optimal gitu. Maksudnya bisa jadi salah gitu. Bisa jadi kalau salah kan parah gitu ya, kayak
harusnya ini tapi itu gitu. Tapi bisa juga nggak optimal, bisa jadi maksudnya sebenarnya nggak parah-parah banget lah, beda-beda tipis doang, tapi ya sebenarnya ada kesempatan untuk lebih baik lagi misalnya gitu kan. Nah jadi se-critical itu, pun intended ya, sekritis itu kemampuan berpikir kritis, karena jadi manusia itu adalah tentang membuat keputusan. Kalau lo membuat keputusan selalu dengan sistem satu, yang tadi, yang sistem otomatis ini gitu kan, bisa jadi lo kelewatan banyak kesempatan untuk buat keputusan dengan lebih baik karena lo nggak aktifin sistem 2 gitu sih, simpelnya. Dan keputusan-keputusan ini tuh termasuk problem solving juga ya, kayak misalnya ada masalah dalam hidup gitu kan, kan lo punya pilihan, punya keputusan yang lo bisa pilih gitu. Gimana cara menyelesaikannya, mau diselesaikan dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C. Kalau lo pakai mode otomatis aja, bisa jadi lo bikin keputusan yang salah, tapi kalau lo berpikir dengan lebih kritis, tahu alat-alat bantunya, lo pasti mengambil keputusan yang lebih baik gitu. Dan ini kenapa tadi John cerita di awal, kan kita masuknya tuh dari pembuat kebijakan gitu ya. Kita masuk dari pembuatan kebijakan karena dari semua keputusan yang dilakukan semua manusia di dunia, keputusan yang diambil pembuat kebijakan itu mempengaruhi jutaan jiwa gitu kan. Kalau keputusan lo sendiri mungkin mempengaruhi lo, keluarga lo, gitu kan. Tapi kalau presiden yang memutuskan sesuatu, yang kena 270 juta orang gitu kan. Jadi even more important bahwa kita tuh berpikir kritis dalam membuat kebijakan gitu. Makanya entry point-nya dari situ. Tapi seperti yang tadi Jonathan bilang, emang semua orang juga membuat keputusan, jadi penting juga buat semua orang gitu. Betul. Ini gue jadi teringat ketika gue kuliah. Jadi kenapa gue agak malu sih sebenarnya ngomong ini. Jadi kenapa gue ngambil jurusan arsitektur? Gue tadi kan lulusan arsitektur nih. Karena ya udahlah gue bisa gambar. Jadi cukup alasan simpel itu. Bahkan kalau dipikir-pikir gue dulu benar-benar nggak tahu sebenarnya jurusan kuliah itu apa, kayak teknik sipil aja gue kira jadi pegawai negeri sipil coba. Gitu. Saking ignorannya mungkin ya. Dan gue yakin gue nggak sendiri, gue yakin ada teman-teman di sini juga yang mengira seperti itu gitu. Tapi ya mungkin ketika ya gue tidak menyesali keputusan gue, tapi mungkin ketika waktu itu gue berpikir kritis gitu ya, gue tahu gue kedepannya mau jadi apa kira-kira, nah gue bisa memutuskan jurusan apa yang mendukung gue mencapai arahan hidup tersebut gitu kali ya. Kalau lo sendiri gimana Jess, di lingkungan kerja lo sekarang gimana, kan lo juga seorang HR ya, talent developer gitu. Apakah ini membantu, skill ini membantu lo dalam menentukan kayak hiring orang kayak seperti apa, menentukan kurikulum yang seperti apa gimana Jess? Mungkin ini dulu kali John, gue ngomong dari konsep dasar dulu sih. Kalau misalnya gue di kantor, jadi thinking skill itu tuh dibagi beberapa. Nah, critical thinking ini tuh salah satu yang paling dasar. Nah, kalau tadi misalnya Alfu bilang kan ini buat bantu kita ngambil keputusan. Exactly itu benar banget. Tapi kalau misalnya yang gue tahu nih, jadi critical thinking itu tuh adalah kayak satu proses di mana sebelum lo melakukan proses analisis gitu kan. Jadi lo mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya dari lo berpikir kritis ini gitu. Jadi kayak misalnya jadi kayak misalnya tadi Alfu bilang nih bener nih di belakangnya, untuk lo bisa ngambil keputusan, tapi yang mau gue tarik lagi tuh justru sebenarnya sih berpikir kritis ini adalah cara lo untuk mendapatkan informasi yang selengkap-selengkapnya biar lo tuh punya gambaran yang total dulu nih, kayak keadaan yang lagi lo hadapin tuh apa sih gitu, baru abis itu lo bisa melangkah untuk kayak gue harus kayak gimana ya, gue harus apa ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya gue lihat ya, makanya tadi kan gue sempat bilang kan, semua orang tuh kalau anak onboarding ini tuh salah satu paket training awalnya gitu. Karena itu, jadi dengan lo berpikir kritis gitu, lo tuh bisa jadi orang yang pragmatis gitu. Jadi kayak misalnya kalau ditanya, lo kenapa ngeluarin argumen ini atau kenapa lo ngambil decision ini, semuanya tuh ada proses berpikirnya yang runut gitu. Jadi kayak misalnya kalau ditanya, lo kenapa hari ini makan gorengan gitu, itu lo bisa jawab kayak, ya mungkin kayak kebutuhan kalori gue masih cukup atau kayak apalah gitu ya. Tapi nggak cuma yang kayak, ya gue pengen aja, ya ada aja depan mata, nggak yang kayak gitu-gitu loh John. Nah gitu sih, gitu. Terus kalau misalnya di pekerjaan gue sendiri, apakah itu butuh? Ya butuh banget gitu kan, kayak soalnya nggak mungkin gue bisa bikin kurikulum atau misalnya gue nggak bisa ngomong lah, jangankan kurikulumnya nih, even kayak misalnya gue masuk kelas training, terus gue lagi mau ngajar hari itu
itu tuh gue juga harus ngumpulin informasi siapa sih yang hadir hari itu di kelas gue, apakah ini lagi banyak anak-anak finance, anak-anak tech atau anak-anak apa gitu, karena cara ngomongnya beda, cara pendekatannya beda, dan itu bisa gue lakukan ketika ya gue berpikir kritis itu gitu. Right. Kalau ngomong kalau dari penjelasan Afu tadi ya, yang dalam kehidupan kita kan kita mungkin dalam satu hari aja kita ada puluhan keputusan gitu yang harus kita ambil, kalau nggak ratusan. Nah, tapi Banget. Fu, capek nggak sih kalau misalnya puluhan keputusan itu kita harus berpikir kritis terus, atau bisa nggak dibedakan kira-kira hal apa yang bisa kita berpikir thinking satu, hal mana yang menuntut kita kita harus manual nih, thinking dua, yang harus lebih kritis nih? Benar, that's a really good question. Jadi emang yang dibilang sama si Kahneman ini juga kenapa kebanyakan orang tuh malas berpikir kritis, malas pakai sistem 2 karena emang capek gitu. Literally secara kognitif, maksudnya otak lu jadi harus mikir lebih keras istilahnya gitu. Makanya bahkan physically jadi capek sebenarnya gitu kan. Jadi nggak mungkin 15 keputusan sehari atau berapa 20 keputusan, 20-20-nya harus pakai sistem 2 juga. Dan a lot of keputusan yang sifatnya intuitif sebenarnya memang pakai sistem 1 aja cukup gitu kan. Dan emang secara istilahnya kalau secara evolusi gitu lah. Secara evolusi itu sebenarnya sistem 1 yang bikin kita hidup sampai sekarang gitu ya. Istilahnya misalnya manusia purba itu kalau misalnya ngelihat ada apa ya nih, kresek-kresek apa sih namanya, bush itu apa sih? Semak-semak. Semak-semak. Kresek-kresek, baik. Kresek-kresek. Gue kira kantong gitu. kresek tadi. Bener, bisa. Buah kresek juga ada kesemak. Itu misalnya ada semak-semak yang kresek-kresek gitu kan. Gitu kan. Itu sistem 1 sebenarnya yang otomatis kayak, jangan-jangan itu ular gitu kan. Terus kayak, I better, mendingan gue jauh-jauh deh dari semak ini gitu kan. Itu kan bukan sistem 2 yang kayak mikir dulu. Mari kita nilai dulu. Bunyi semak yang ini, itu bunyi yang seperti ini kemungkinan adalah ini. Bukan kayak gitu, tapi kayak intuisi untuk langsung lari aja gitu kan. Jadi sebenarnya poinnya bukan sistem 1 itu buruk ya kan, tapi sistem 1 itu memang sangat krusial juga dalam kita sebagai manusia bisa bertahan, bisa secara evolusi hidup sampai sekarang, bisa ngelakuin banyak hal yang intuisi lah gitu, kayak masak tuh sistem 1 gitu kan. Yang suka masak. Kalau buat yang nggak suka masak sistem 2 banget, capek banget gue mikir kayak ini harus apa gitu kan. Tapi misalnya ada orang yang kayak masak tuh udah intuisi misalnya gitu. Atlet mungkin kayak misalnya atlet olahraga gitu yang udah sangat berlatih banyak banget di sebuah ini olahraga, apa sih sebutannya ya, tipe olahraga gitu. Ya itu pasti sistem 1 juga yang dipakai gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang intuitif ini emang nggak perlu selalu sistem 2 gitu. Nah, kapan sistem 2 paling dibutuhkan sebenarnya adalah ketika ada misalnya masalah yang cukup kompleks atau informasi yang ada hubungannya sama bagaimana kita harus memproses informasi gitu dalam mengambil sebuah keputusan gitu kan. Jadi istilahnya kayak emang ada sebenarnya balik ke setiap orang sih, maksudnya makanya gue nggak meresepkan kayak semua orang harus 75% of the time pakai sistem 2 gitu, nggak juga. Sebenarnya semuanya balik ke kita sendiri kan, memutuskan mau punya cognitive space sebesar apa untuk pakai sistem 2 gitu. Tapi kalau buat gue sih yang paling pasti sih yang keputusan besar gitu kan. Tadi kalau Jonathan bilang ngambil jurusan misalnya, misalnya milih rumah gitu ya, milih rumah mau KPR atau mau sewa, dan mau sewa di tengah kota apa di pinggir kota, apartemen atau landed atau apa gitu kan, misalnya kayak gitu-gitu kan, itu kan udah pasti harus dipikir dengan seksama tuh gitu. Nah yang kayak gitu sangat butuh sistem 2 gitu. Nah tapi yang kayak misalnya kalau sehari-hari kayak milih baju kali ya, atau milih shampoo gitu ya misalnya, itu make sense. Milih shampoo. Nah, baiknya sih sebenarnya sekarang mulai, tapi tergantung ya. Untuk lingkungan misalnya, baik. lo bisa pakai sistem 2 juga. Boleh. Dalam memilih apa yang lo konsumsi gitu kan, yang lebih ramah lingkungan misalnya. Tapi ya gitu kan, intinya kayak gitu. Nah, tadi gue sempat singgung tentang gimana kalau orang sering masak atau sering olahraga, yang normally buat orang sistem 2 tuh bisa jadi sistem 1 ya gitu. Nah, ini
bagian lainnya gitu. Nah ini menarik banget. Jadi ketika kita anggaplah sepeda lah sebagai contoh ya. Pertama kali kita belajar naik sepeda gitu, kan kita diajarin ini pertama kali masih kecil gitu ya, pakai roda 2, kan kita diajarin lihat spion dulu, terus misalnya kita mikir banget nih harus kayak si yang buat goesnya itu harus diangkat dikit dulu, terus kayak gimana biar pokoknya kita mikir banget pakai sistem 2 banget untuk naikin sepeda itu. Tapi hal-hal yang seperti ini tuh bisa practice, bisa dilatih, dan melalui repetisi sistem 2 ini bisa terinternalisasi di sistem 1 gitu. Jadi bisa jadi intuisi gitu. Kenapa ada orang yang punya intuisi nyetir lebih baik misalnya gitu. Bisa jadi itu lewat kayak 10.000 jam praktis kalau kata Malcolm Gladwell ya. Kayak doing 10 hours of something itu bikin hal-hal yang tadinya buat orang lain mungkin sistem 2, buat orang ini udah agak sistem 1 nih karena udah terinternalisasi di bagian otak yang lebih di dalam gitu, bukan yang di bagian otak luar gitu. Dan ini beneran ada yang ngemonitor gitu kan, kayak ternyata bagian sistem 2-nya tuh jadi inaktif kalau orang udah misalnya pemain biola yang udah jago banget. Kalau orang belajar main biola itu sistem 2-nya udah keripuhan, capek banget mikirnya gitu ya. Kalau udah jago banget itu udah sistem 1 dia mainin biolanya kan gitu. Itu contoh-contohnya. Nah, jadi bahkan dalam mengambil keputusan sehari-hari, keputusan baik, keputusan buruk, semakin dilatih, dan that's why tim polisi juga kayak mau terus maksudnya ngelatih gitu kan, semakin juga kita terbiasa ngambil keputusan dengan sistem 1 pun tapi udah optimal karena saking udah patternnya tuh udah nempel banget nih di intuisi gue gitu. Gue punya intuisi yang lebih baik dalam making choice. Makanya kadang-kadang kayak dia tuh kayak leader yang lebih baik gitu ya kalau kita ngomongin pemimpin ya. Kayak dia pemimpin yang baik deh, dia ngambil keputusan yang benar gitu. Oke, dia punya intuisi deh gitu. Bisa jadi itu datang dari mengambil banyak keputusan salah dulu in the past gitu kan, atau banyak merepetisi mengambil keputusan gitu sampai dia punya intuisi yang lebih baik tentang keputusan yang baik itu seperti apa gitu. Right. Jadi si critical thinking ini juga bisa apa ya? Bisa jadi sebuah intuisi ya kalau dilatih terus ya. Right. Ya, definitely. Ya, gue mungkin bisa agak bilang nggak tahu sih, tapi mungkin kegeeran, tapi gue mungkin bisa bilang gue relatif pakai sistem 1 pun gue relatif kayak gimana ya? Jadi lebih kritis lah ya. Lebih kritis gitu. Kalau saking terbiasanya punya sistem untuk ngambil keputusan dengan optimal misalnya gitu, itu bisa jadi sistem 1. Nah, ini menarik sih kalau misalnya bahkan secara intuisi aja keputusan kita optimal ya. Itu otomatis kan kualitas hidup ke belakangnya akan jauh lebih berubah gitu. Yes. Jadi mungkin ya dari cara memilih dalam kita bekerja sehari-hari di mana kita kan sering mengambil keputusan mungkin yang lebih jelas ya. Atau mungkin yang keseharian kita yang tadi kayak misalnya gua lewat jalan mana gitu. Terus kemudian milih pasangan seperti apa gitu ya. Atau mungkin tadi tawaran investasi atau ajakan dari teman gitu. Nah, itu juga bisa ketika kita misalnya berpikir lebih kritis, mungkin kayak lihat sedikit ini tuh investasi bodong misalnya karena kita sudah mengerti polanya gitu ya. Jadi sudah terbiasa gitu. Dan sebaliknya juga tadi menarik Bu. Jadi kan kalau misalnya gue bilang misalnya milih shampoo itu sebenarnya ya udah kan gue ya udahlah daripada tidak menurut gue keputusannya nggak krusial gitu ya. Jadi ya udahlah thinking 1 apapun shampoo, tapi kemudian ketika misalnya dikenalkan kepada satu isu misalnya climate change gitu ya. Kita jadi berpikir lagi ini kita harus memikirkan ulang gitu karena ada faktor yang penting yang bisa dimasukkan jadi pertimbangan. Thinking 1 kita mungkin bisa kita geser jadi thinking 2. Dan ketika lama-lama biasa lagi nanti thinking 2-nya akan geser jadi thinking 1 lagi gitu ya. Yes, betul banget. Betul banget. Right. Dan teman-teman ini menarik banget sih. Kita akan gali lagi, tapi gue juga mengingatkan buat teman-teman kalau ingin mendalami lagi soal critical thinking nanti kita akan bahas bersama Afu di hari Sabtu ini pukul 10 pagi sampai jam 12. Itu kita akan ngomongin soal critical thinking. Ini adalah bagian dari critical thinking mastery. Ada 4 sesi webinar setiap hari Sabtu pagi, dan Sabtu ini kita akan ngomongin soal critical thinking. Nah, kenapa critical thinking ini penting? Karena tadi ya, seringkali yang kita kira mikir itu ternyata belum mikir. Nah, makanya kita harus biasakan biar keputusan hidup kita jadi lebih bagus juga, cara kita mengolah informasi juga jadi lebih bagus, sehingga kualitas hidup kita juga jadi lebih bagus. Nah, buat yang mau beli tiketnya bisa cek di bio-nya Growth Space atau juga di bio gua. Itu ada linknya, atau di Instagram story juga boleh. Nah, lanjut lagi, Fu. Jadi sebenarnya benefit ini dengan kita
berpikir lebih kritis tadi ya, misalnya oke, kita nggak terjebak investasi bodong gitu ya, atau misalnya kan kadang kita sering di forward berita-berita tuh di WhatsApp gitu Hoax. ya, yang ternyata hoax gitu. Dan gue tuh gue sering banget di forward sama nyokap gue kan. Ada informasi, oh obat ini dapat menyembuhkan corona atau si COVID ini ternyata gini gini gini. Terus kan gue, aduh mah itu hoax itu apa gitu kan. Sehingga akhirnya gue bertanya kan, mau udah forward ini kemana aja gitu. Oh banyak nih ke grup ini. Terus gue kayak, aduh jangan-jangan ibu gue termasuk jaringan penyebar hoax gitu kan. Ya ini gue akhirnya kayak ya udah mah pokoknya kalau ada informasi apa-apa gitu ya, forward ke aku dulu. Jadi sekarang justru bagusnya itu, mungkin karena ya udah tua juga, tapi ketika ada informasi link-link apa gitu yang mencurigakan, dia forward ke gua. Ketika ada SMS selamat ibu telah mendapatkan 50 juta dari apa gitu ya, dia forward ke gua dengan pertanyaan yang sama, ini bener nggak dek gitu kan. Terus kayak ini hoax mah, ini hoax mah, ini hoax mah gitu ya. Dan itu juga sebenarnya berpikir kritis bisa membantu kita apa ya, terjebak dalam itu tadi ya, informasi hoax itu. Takutnya juga kita nggak cuma mencelakakan diri sendiri, tapi orang lain juga jadi celaka gitu. Sebenarnya John, kalau misalnya mau gampangnya tuh berpikir kritis ini tuh membantu kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap setiap pilihan kita dan apa yang kita lakukan. Jadi basically ini dasarnya proactiveness nih. Kalau orang ngomongin lo harus jadi orang proaktif karena artinya lo harus mengambil tanggung jawab untuk hidup lo kan gitu. Nah gimana cara lo mengambil tanggung jawab itu? Ya lo tahu dulu kenapa sih lo memilih itu, kenapa lo melakukan itu. Kayak misalnya tuh gue tipe orang yang percaya bahwa segala sesuatu tuh ada alasannya. Even lu turun dari angkot aja harus pakai kaki kiri tuh ada alasannya kan gitu kan. Jadi kayak si critical thinking itu walaupun tadi dengan penjelasannya Afu yang kayak menarik banget gitu, ternyata keputusan sehari-hari kita yang intuisi itu juga bisa dipertanyakan gitu ya pakai si critical thinking. Itu tuh jadi membantu kita buat mengambil tanggung jawab lebih lagi di hidup kita. Kayak gitu sih John. Jadi intinya segala sesuatu yang lo lakukan, lo tuh tahu alasannya kenapa lo lakukan itu. Bukan yang kayak disuruh mama nih gitu, atau yang kayak ya gue pengen aja gitu, atau yang kayak aduh gimana dong gue nggak ada pilihan lain gitu. Gitu. Dan mungkin Gimana Fu? Iya, enggak, ini pas banget, suka banget. Soalnya sebenarnya definisi lain dari critical thinking yang gue suka pakai juga tuh sebenarnya adalah berani, yaitu tadi punya pemikiran atau keputusan sendiri yang bukan opini warisan. Gue suka pakai kata warisan suka gitu. tuh gue. Iya kan? Jadi banyak banget yang misalnya kayak oh gue melakukan ini atau itu karena warisannya bisa dari mana aja ya. Bisa ya tadi misalnya dari orang tua secara langsung benar-benar kayak ambil jurusan ini aja karena ini yang disuruh dari atas gitu kan. Atau bisa jadi warisan lingkungan juga gitu. Jadi kayak ini datang dari values, misalnya kebiasaan di lingkungan kita sekitar atau teman-teman kita atau apapun. Tapi intinya kita tuh punya opini bukan karena kita membentuk opini kita sendiri dari informasi yang kita cari tahu sendiri dengan berimbang dan segala macam, tapi sekedar titipan orang gitu kan. Makanya suka banget tadi dibilang kayak sebenarnya berpikir kritis artinya berani. Ya tadi nggak pakai warisan, tapi ya kalau warisan kan istilahnya kayak lo kayaknya dari warisan gitu kan. Kalau ini kayak punya pemikiran sendiri yang lo akuntabel terhadap pemikiran lo sendiri gitu. Tapi lo jadinya dibetain temen-temen gak sih, kayak temen-temen ini wah itu nggak gitu guys gitu kan, kayak nggak asik lo gitu kan. Itu gimana ya? Gimana caranya berpikir kritis tapi tidak mengganggu hubungan pertemanan gitu kali ya? Susah juga. Bagian dari berpikir kritis yang lebih advance sebenarnya juga adalah berempatinya sih. Jadi bagian dari ketika lo, jadi kan berpikir kritis tuh misalnya mulai dari dapat informasinya, memproses informasinya, terus lo punya kesimpulan nih misalnya. Nah tapi kan abis punya kesimpulan itu, apa yang lo lakukan dengan kesimpulan itu kan? Apakah lo akan menyuarakannya, atau lo keep sendiri, atau lo, ya apa yang lo lakukan gitu. Nah sebenarnya si bagian yang udah bagian keluarnya nih gitu, berhubungan dengan gimana kita storytellingnya gitu ya, bagaimana kita mengkomunikasikannya, menciptakan naratifnya yang kalau naratif nih gara-gara ngomongin kebijakan publik ya, biasanya kan kayak sebenarnya keluarnya itu benar-benar ke publik secara luas gitu ya. Tapi kan kalau di keputusan individu, mungkin publiknya dalam tanda kutip adalah orang tua kita atau pacar kita gitu kan. Nah itu juga dalam empati itu jadi bagian penting gitu dalam bagaimana kita kalau udah nyampe ke kesimpulannya, menyampaikan kesimpulan itu dengan cara yang bisa ditelan juga oleh orang lain tersebut gitu. Jadi itu kan dua hal yang berbeda ya. Kita misalnya berpikir secara kritis, kita punya kesimpulan, sama kita
songong dalam menyampaikan kesimpulannya misalnya gitu kan, Ya, kayak oh enggak, lu semua tuh nggak lebih tahu dari gue paling tahu gitu kan. Itu kan bukan right. berpikir kritisnya, it's just nggak bisa empati tuh berarti dalam menyampaikannya sebenarnya gitu kan. Apa namanya, ya tadi berbeda dari teman-teman, pasti ya budaya Indonesia mungkin ya kayak sangat konformis, dan harus barengan semua gitu. Tapi gue percaya mungkin ada jalan tengah lah, di mana lo tetap kayak iya gue ngerti sih, kayak misalnya grup pertemanan kita nih biasanya sukanya kayak gini, tapi menurut lo gimana kalau, jadi kesannya tuh lebih kayak mengusulkan ide yang harus didiskusiin bareng-bareng, bukan Ya, sekedar kayak gue beda nih gitu, oh kalau gue mah gini gitu kan. Itu kan kayak pendekatan mengkomunikasikan yang menurut gue penting juga gitu. betul betul. Nah, itu juga cara kita mengkomunikasikan itu penting, selling the idea itu ada di sesi 4 webinar Critical Thinking Mastery. Mulus Jadi mulus mulus banget. Alas, ya. Tapi ini halus. penting dong. Enggak, gua jelasin dikit ya. Jadi webinar Critical Thinking Mastery ini itu ada 4 sesi. Yang pertama itu kita mau ngomongin soal critical thinking, mikirnya dulu kan, berpikir kritis. Terus kemudian yang kedua adalah problem solving. Problem solving yang memecahkan masalah, gimana caranya kita bisa melihat informasi lebih lebih lengkap gitu ya, sehingga kita mengerti masalah ini secara keseluruhannya gimana sih. Nah, habis itu ada decision making yang tadi kan udah berpikir kritis, udah ngerti masalahnya gimana. Nah, kemudian ngambil keputusannya juga harus penting gitu ya. Karena ini bisa menentukan hidup kita buat ke depan. Dan yang nggak kalah penting itu sebenarnya adalah storytelling, dalam artian yang tadi kita jadi persuasi, belajar persuasif gitu ya, belajar selling our idea, bukan berarti pushy ya. Misalnya kan sesimpel ini bisa dibilang manipulatif juga sih. Misalnya pasangan nih, suami istri gitu, suaminya pengen beli PS5 gitu kan. Tapi wah, PS5 harganya mahal, gimana ya caranya gue bisa bikin istri gue approve buat gue beli PS5 gitu. Itu bisa juga itu dilakukan. Jadi banyak sekali hal-hal di kehidupan sehari-hari yang akan dipelajari di webinar Critical Thinking Mastery ini gitu. Termasuk misalnya tadi, oh kamu misalnya, oh aku mau S2 nih, tapi orang tua bilang, aduh udahlah ngapain sih S2 gitu. Nah, gimana caranya kamu bisa ngelobi-ngelobi orang tua biar ngizinin kamu S2 misalnya begitu. Ya, Betul, ya, ya. Mantap betul, ya. betul, Ya, betul, untuk betul. ya benar-benar untuk nambahin tuh intinya teman-teman, yang namanya skill set gitu ya, itu tuh nggak ada yang berdiri sendiri gitu. Jadi semuanya pasti terkait satu sama lain kan. Jadi dengan mengikuti webinar ini kalian udah dapet paket lengkap nih dari Betul. berpikirnya sampai bisa mengutarakan apa sih yang kalian pikirkan dengan baik. Iya, Kayak gitu. iya. Dan ini Hancur. ini pun materinya dari apa ya? Dari ngelobi pemerintah yang jauh lebih susah loh. Jadi kayak Luar kalau biasa. diturunin ke ngelobi pasangan bisa lah gitu ya. Oke, tapi We got you gitu. nah kita tadi udah ngomongin sedikit kan soal what dan why-nya. Kenapa sih kita perlu berpikir kritis dan kenapa ini penting. Nah sekarang kalau bisa kasih ancar-ancar dikit nggak, Fu? Sebelum nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam ya di webinarnya sendiri. Tapi gimana sih cara kita bisa melatih diri untuk terbiasa berpikir kritis? Gimana caranya juga kita tahu kalau misalnya thinking kita ini udah kritis atau belum sih gitu. Hmm, menarik nih. Jadi gue mau agak balik tadi dikit ke kan tadi Jonathan sempat tanya tentang kalau kita pakai sistem 2 terus kan capek gitu ya. Jadi ternyata Betul. memang ada momen-momen yang bikin kita susah banget pakai sistem 2 gitu. Emang secara fisik gitu. Jadi kita tuh paling susah mengaktifin sistem 2 kalau yang pertama lelah secara fisik. Jadi ini Ya. alasannya kenapa kalau kita baca berita abis kerja seharian gitu ya. Jadi kayak waduh seharian udah dari jam 8 sampai jam 6 kerja gitu, terus malam-malam disuruh bikin keputusan atau baca suatu berita tuh udah susah banget ya, sistem 2 aktif udah pasti kayak aduh mager gue scrolling aja lah gitu kan. Itu gitu. Jadi tadi kalau pertanyaannya gimana membiasakan berpikir kritis, yang paling pertama adalah ketika lu harus mengaktifasi sistem 2 untuk bikin suatu misalnya keputusan yang lumayan penting, pastiin lu nggak lagi capek gitu. Jadi emang lu punya space kognitif, gue selalu bilangnya, jadi kayak apa ya, space mental gitu ya di kepala buat agak lebih capek dikit mikirnya gitu, nggak apa-apa. Jadi lu istirahat dulu atau lu apa gitu kan. Itu yang pertama. Jangan pas lagi capek. Yang kedua adalah jangan saat terburu-buru. Jadi ternyata manusia itu ketika diburu-buruin, digesa-gesain, cepet dong bikin keputusannya gitu. Cenderung pakai sistem 1 gitu. Ini alasannya. Kalau yang penipu-penipu gitu, penipu-penipu investment bodong atau penipu-penipu di mall gitu, suka nggak sih kayak disamperin, Kak, cepet pakai apa gitu. Itu tuh suka nyepet-cepetin kita buat keputusan, kalau lo sadar ya Ya. gitu. Itu karena ketika kita diburu-buruin, kayak oh ini bentar lagi dealnya hilang Kak, atau kayak apa gitu. Nah that's when kita cenderung nggak kritis jadinya gitu, kayak yaudah gue harus buru-buru, yaudah jadi pakai sistem 1 gitu. Sama yang
ketika gue lupa yang ketiga ya. Kenapa selalu ada 3, terus gue selalu lupa yang ketiganya apa. Yang ketiga ikuti webinarnya. Halus-halus. Untuk Boleh lah. untuk tahu yang ketiga. Tapi mungkin at least dari yang 2 tadi ya, misalnya kayak membiasakan berpikir kritis tuh bahkan mulai dari mengkondusifkan dulu lingkungannya buat lo emang kayak pakai season 2 gitu. Nah terus mungkin yang kedua tadi kayak kapan ya kita tahu kita udah kritis atau belum, terus kayak ya semakin membiasakan secara lebih biasa lagi gitu. Kalau ya tadi membiasakan, simpelnya tadi kan emang repetisi ya, jadi maksudnya tiap kali ada kayaknya ini gue lagi mau buat keputusan deh gitu, kan udah dengerin ini Clubhouse sesi hari ini gitu kan, ya mungkin pause. Jadi kalau biasanya gue buat keputusan langsung ngegas gitu, inget kata yang ini, kata growth space gitu, kayak coba gue pause dulu sebentar gitu, ambil semenit buat lebih santai mikir dengan seksama gitu. Nah tapi itu di repetisi terus gitu ya, kayak orang naik sepeda awalnya pelan-pelan gitu kan, emang harus mengingatkan diri sendiri, tapi lama-lama nanti jadi kebiasaan, jadi ingat gitu. Kalau tahu kapan enggaknya sih, itu sebenarnya simpelnya kita tuh, kalau gue tuh menyadari kalau gue lagi nggak kritis tuh kalau gue ke-trigger gitu. Jadi gue tuh kayak nggak tahu, kerasa, lu suka menyadari nggak sih kalau lu lagi emosional gitu, kalau lu lagi ke-trigger gitu kan kerasa ya. Gue nggak tahu gimana cara ngedeskripsiinnya, tapi kayak gue nonton sesuatu yang bilang kayak climate change itu bohongan atau apa, terus gue kayak ke-trigger, apa maksudmu gitu, kayak bawaannya tuh langsung ke-trigger gitu kan. Nah kalau lagi momen-momen ke-trigger gitu, very likely kita season 1 yang dipakai gitu kan. Jadi menyadari aja, ini kayak gue lagi ke-trigger deh, oke ntar dulu, gue pause dulu sebentar, jangan bereaksi sekarang, jangan ngambil keputusan sekarang. Gue akan lakukan ketika gue agak lebih tenang. Terus indikator lain adalah kita secara aktif mencari informasi tandingan gitu kan. Jadi kalau ada satu sumber informasi, kita cari informasi lain yang lebih lengkap misalnya, itu ya kemungkinan itu kita sebenarnya udah lagi lebih kritis terhadap informasi yang kita terima. Kayak informasi hoax tadi yang kayak nyokap lo ya gitu kan, minta ini beneran nggak sih gitu kan, itu sebenarnya udah berpikir kritis tuh, karena dia take a pause gitu kan, benar-benar take a pause, daripada langsung bereaksi dia forward dulu, konsultasi ke orang lain. Lebih baik menyuruh anaknya yang berpikir kritis ya. Benar, udah jago loh itu berarti. Jago nyokap gue emang delegasi, udah mantep. berpikir kritis. Oh ya, nyuruh orang lain berpikir kritis ya. Betul. Dan ini juga kalau ada teman-teman yang mau bertanya seputar critical thinking atau seputar webinar atau tanya apa aja gitu ya, silakan ya, angkat tangan, nanti kita akan raise jadi speaker juga. Nah, berarti tadi sebenarnya oke, silakan Jas. Gue mau nambahin dong Jan, gimana sih caranya kita tahu kalau kita udah berpikir kritis sama enggak gitu. Kalau dari gue tuh biasanya lu siap sama resikonya. Jadi itu gampang kan. Jadi kayak misalnya gini nih, lu disuruh sekolah dokter sama bonyok lo gitu. Karena kayak bokap dokter, nyokap dokter, masa anak gue nggak dokter gitu kan. Nah terus kalau lu berpikir kritis tuh pasti lu siap sama resikonya. Artinya gue sekolah dokter, gue harus menguasai ilmu-ilmu apa aja nih gitu. Terus udah gitu kayak gue kuliah lebih lama dari teman-teman gue gitu. Jadi itu indikator mudah sih kalau kita siap sama resikonya. Biasanya kita udah melakukan proses berpikir yang tepat gitu. Right, siap dengan resiko ya. Oke. Gue tadi mau ngomong, sorry, yang gue mau ngomong enggak apa-apa. Gue udah tulis nih. Jadi kan tadi juga kalau nge-recap dari Afu ya, kita akan susah buat ngaktifin sistem 2 kalau misalnya kita lelah fisik atau kita sedang terburu-buru gitu ya. Wah, pantas flash sale itu flash gitu ya, dan kita jadi beli barang-barang yang mungkin nggak kita butuhkan. Dan juga mungkin ada momen emosional, jadi yang harus kita hindari gitu. Nah, jadi ini juga bisa dibalik ya, ketika kita misalnya mau mengambil keputusan penting, misalnya taruhlah kita sebagai posisi manajer yang sering mengambil keputusan, berarti kita bisa ngeset situasi di mana kita bisa melakukan pemikiran yang kritis itu di saat kita prima, dalam artian misalnya apakah pagi-pagi ketika masih full of energy gitu ya, dan terus kita siapin waktu, misalnya satu decision gue mungkin setengah jam gitu lah, gue analisis ini itu, atau mungkin 1 jam gitu. Jadi kita sediakan alokasi waktu, jadi kita bisa menstrategi cara kita berpikir juga gitu ya. Bener banget. Jadi benar, menciptakan kondisi optimal itu penting banget untuk semakin mendorong yaitu kebiasaan berpikir kritis. Dan tadi ya, itu si kondisi yang kondusif
ini bisa di level individu gitu kan, kayak misalnya lu tahu lu tuh paling nyaman, tenang, fokus dengan cara apa gitu, misalnya ada yang suka minum teh dulu, minum kopi dulu, apalah gitu kan, di level individu. Tapi juga bisa tadi kalau posisinya manajer, sebenarnya di dalam kultur organisasi sendiri gitu kan. Yang tadi Jonathan bilang kayak misalnya, ya kan kalau di Indonesia orang yang beda itu suka dapat hukuman sosial ya istilahnya ya. Kalau dia berbeda pemikiran langsung kayak, lu mah sok beda gitu kan. Nah, tapi makanya penting banget dan gue suka banget budaya-budaya organisasi di mana justru yang berpikir berbeda itu dapat reward, dapat hadiah, ya istilahnya, maksudnya reward sosial gitu ya, bukan beneran dapat hadiah, alih-alih dihukum gitu. Jadi misalnya justru manajernya bahkan bisa menanyakan, siapa yang nggak setuju, maksudnya nggak setuju dijadikan hal yang lumrah gitu. Ada nggak yang punya ide beda gitu? Atau kayak ada nggak yang nggak setuju, terus misalnya ada yang punya ide, terus dia malah dipuji gitu. Oh menarik ya ide, maksudnya ide yang berbeda ini menarik gitu. Ada yang punya ide berbeda lain nggak gitu. Jadi secara aktif mengundang ide-ide yang berbeda ini atau ketidaksetujuan ini, dan riset membuktikan organisasi-organisasi yang seperti ini tuh justru lebih high performing gitu. Karena tadi diversity of ideas justru biasanya inovasi, ide-ide yang bagus itu keluarnya dari budaya yang seperti ini dibandingkan dengan organisasi yang selalu apa kata bos aja gitu. Ini kan, jadi itu penting banget sih. Bahkan kalau ini menarik ya, kalau ada yang suka nonton Newsroom nggak sih, ada kayak salah satu series HBO gue lupa, tentang jurnalis gitu. Jadi itu di beberapa kantor berita kalau ada investigative reporting, jadi kayak laporan yang investigatif mendalam banget, ada orang-orang di kantor berita itu yang secara sengaja disuruh jangan ikutan sama sekali gitu, dan dipanggil sebagai red team, jadi tim merah disebutnya gitu. Supaya ketika kan kalau lu udah terlibat dalam investigatif reportingnya dari awal, pasti kan lu udah bias ya, lu udah kayak gue pengen banget si laporan ini benar gitu, jadi gue kayak udah invested banget gitu. Nah, kenapa sengaja ada tim yang dibuat nggak terlibat gitu, supaya tim ini yang bisa kritis nanti di akhir pas udah selesai investigative reportingnya, kalau di series Newsroom ini dipresentasiin ke tim merah ini gitu. Jadi kayak, ini temuan kita, menurut lo gimana gitu. Nah, si tim merah ini emang tugasnya untuk nggak setuju, tugasnya untuk kritis gitu. Enggak nih, kayaknya sumber lo yang ini salah gitu, atau apa gitu. Nah, ini malah memperkuat investigative reportingnya kan, untuk organisasi yang malah jadi kuat, karena udah dites lah istilahnya secara internal, bahkan udah dites apa sih potensi yang salah dari ide ini. Nah, di Indonesia gue lihat ini kurang kayak gini banget gitu budayanya ya, yang ada itu budaya kayak gitu sebenarnya, yang beda. Ada dosen pembimbing ini kenapa kamu bikinnya kayak gini, wow, langsung dibantai. Benar, bagus, berarti dosen pembimbing adalah red team. Iya betul ya. Benar gitu sih. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin apa ya contoh yang ini ya, kalau milih pasangan, gimana caranya berpikir kritis dalam memilih pasangan? Gimana caranya berpikir kritis dalam memilih pasangan? Atau memilih pasangan berarti lu berasumsi ada opsi lebih dari satu ya? Iya, boleh. Misalnya kan taruhlah ada 3 orang ngedeketin kita, atau 3 orang yang kita deketin gitu ya. Ada tiga prospek bagus nih, gitu. Kira-kira, ada 3 prospek. Ya? Benar. Ada 3 prospek orang yang ngedeketin kita, terus yang mana yang mau kita pilih gitu kan? Ini bisa nggak diaplikasikan thinking 2 tuh di situ? Bisa banget. Jadi sebenarnya, jadi nanti di workshop nih akan kita perdalam lebih lanjut, tapi ada namanya tabel trade-off gitu ya. Jadi kita literally bikin tabel menggambar. Istilahnya sih simpelnya, mungkin kalau orang zaman yang versi simpelnya kan pros and cons gitu kan, kayak legal path, terus kayak plus minus pros and cons. Nah, kalau ini tapi agak lebih kompleks dikit, mungkin kayak ya udah misalnya 3 orang gitu. Misalnya siapa? Sebutkan nama fiktif, John, 3 orang. Niksap, wow. Tidak. Saya bantu imajinasi kalian. Oke, Niksap ya. Terus apa lagi? Satu lagi Rio Dewanto, sikat. Chico Jericho. Chico Jericho. Wah, Afu selera kita. Oke, gimana Bu? Ayo Bu. Sabar dong. Jessica senang. Chico Jericho. Sama siapa yang satu lagi? Nico, Rio, dan Chico. Asik. Oke. Wah, ini sih kalau aku sih 3-3-nya aja ya, yang aja. Maksudnya kayak nggak usah dipilih ya, kita nggak usah dipilih. Asumsi 3-3-nya mau sama lu lah, gue kasih loh. Amin. Gila, gue mandi kembang gue langsung kayaknya.
Iya, jadi mungkin mulainya dari kita pilih kriterianya dulu. Jadi sebenarnya kalau buat pilihan-pilihan kayak gini, itu yang paling penting yang perlu kritis juga tuh kriterianya gitu. Apa sih yang lu anggap penting dalam, misalnya kalau dalam konteks ini milih pasangan, dalam milih pasangan gitu. Misalnya apakah yang lu Oke, Jessica sebagai ini ya, sebagai objek ya, Aduh deg-degan. yang lo anggap penting kayak dalam relationship tuh apa sih yang lo cari gitu. Lo butuh orang yang nganterin lo kemana-mana atau apa gimana? Passion gue nyetir, Bu, soalnya salah satu Nice, passion. nice. Bagus. Butuh teman diskusi yang seimbang, gitu. Berarti yang smart Sama, ya. oke, boleh. Yang Boleh. smart. Jadi intellectual compatibility gitu ya. Oke, terus apa lagi? Jago masak? Enggak, itu Enggak. bagian gue, John. Enggak boleh. Oke. Apa ya? Bertanggung jawab sama hidupnya. Mantap. Jadi 2 inilah ya sebut Iya. aja. Misalnya ada 5 lah gitu kan yang kayak gini-gini gitu kan. Nah, terus dari kriteria yang lo pilih ini ya simpelnya sih di tabel ini misalnya. Kenapa tabel? Karena udah kompleks ya. Nggak bisa kalau dipikirin di kepala kan jadi susah. Jadi sebenarnya tabelnya lebih kayak alat bantu aja biar lo nggak terlalu mumet di kepala doang gitu. Terus lo nilai satu-satu gitu untuk si masing-masing opsi ini. Tapi yang penting di sini adalah yang elemen berpikir kritisnya juga tuh cari informasinya kan gitu. Karena bisa jadi kalau lo nggak kritis, lo sekedar melihat Rio Dewanto ini Ganteng doang. apa tadi bertanggung jawab, nggak misalnya kelihatannya bertanggung jawab di depan. Tapi kalau lo lebih kritis lagi gitu, bener nggak sih dia bertanggung jawab? Apa indikatornya gitu? Kayak sebenarnya dia misalnya attitude dia terhadap keluarga dia gitu, atau nggak tahu misalnya apa indikator lain yang bikin lo nggak sekedar ya tadi ngelihat pasangan itu dari apa yang dia tunjukin di awal doang, karena bisa jadi itu bukan dia yang sebenarnya tapi dia yang lagi ada maunya kan gitu misalnya. Jadi berpikir kritis itu bahkan juga kayak lo cari indikator data-data lain di luar dari data yang cuma dikasih sama yang PDKT sama lu ini doang gitu, karena bisa jadi persis nih kan informasinya bisa salah gitu, sama kayak pemerintah ngasih lo informasi cuma A doang, sebenarnya ada informasi yang mereka umpetin nih B C D E F G gitu. Nah, nyari pasangan dengan kritis itu selain di tabel tadi kriteria lo apa adalah ya tadi lo dicari sumber-sumber informasi yang lebih kredibelnya di luar yang cuma dikasih tahu sama pasangan lo, karena mereka punya insentif buat bohong, mereka punya insentif untuk ngebaikin Jessica, padahal nanti kalau udah dapet ternyata orangnya nggak kayak gitu kan. Nah jadi kritis tuh juga kayak sumber informasi gue nih dari mana ya gitu, Kredibel nggak ya gitu ya. Kredibel nggak, benar, sumbernya terverifikasi nggak. Kemantannya Jess, wow. Oh, Interview mantan. Kalau nanya Wow. wah, John mengungkit luka lama nih. Lanjut. Oke, jadi tadi bikin kriteria terus kita cari informasi dan validasi ya. Betul. Apakah itu benar apa enggak? Oh, ini menarik sekali ya. Bahkan dengan harapan kayak gini pun kita jadinya kayak ya udah kita bisa jadi lebih objektif dalam melihat dan menilai ketiga calon ini, nggak cuma kayak tadi ya, ganteng gitu. Jadi kita mungkin terpikat karena dia ganteng dan baik, tapi sebenarnya deep down kita pengen quality yang tadi, misalnya kalau si Jess pengen yang ada intellectual compatibility sama being responsible ya. Right. Betul. Dan bahkan berpikir kritis juga termasuk mempertanyakan apakah kita butuh pasangan. Iya nggak sih? Jadi bahkan dari in the first place gitu, kayaknya banyak juga terutama mungkin perempuan ya yang punya pressure lebih tinggi gitu, yang jadi ada rush ya tadi, terburu-buru membuat kita tidak menggunakan sistem 2 gitu. Ya. Yang Aduh, perempuan gue udah 9 nih gitu ya. udah 29, udah 30 gitu. Terus diburu-buru untuk punya pasangan, dan akhirnya jadi membuat keputusan milih pasangan yang tidak sesuai dengan pakai sistem 2, jadi pakai sistem 1 gitu. That's why bahkan berpikir kritis is taking a pause untuk mikir kita benar butuh atau jangan nggak butuh gitu. Jangan-jangan nikah umur 25, abis itu nanti cerai di umur 29. Ya, sabar ya, Bu. Oke. Nah, dan ini juga buat teman-teman, ini ya, tadi kita udah ngobrol banyak nih soal critical thinking, bahwa ini sebenarnya nggak cuma soal ya ngelobi pemerintah, tapi ini juga essential life skill yang sebenarnya kita butuhkan di kehidupan sehari-hari, bahwa setiap hari dalam hidup kita itu pasti akan ada keputusan-keputusan yang kita ambil yang juga akan menentukan hidup kita ke depannya. Dan kita mengadakan webinar Critical Thinking Mastery ini juga biar bisa membantu teman-teman untuk
bisa berpikir lebih baik dan juga meningkatkan kualitas hidup gitu ya dari pemikiran-pemikiran yang dihasilkan dan keputusan-keputusan yang diambil. Nah, caranya gimana? Tadi udah dibahas sedikit dan mungkin kalau buat lebih dalamnya, silakan ikut webinar Critical Thinking Mastery hari Sabtu ini pukul 10 sampai 12 pukul 10 pagi sampai 12 siang. Daftarnya di mana bisa cek di loket.com, cari aja Growth Space atau bisa cek di bio gue dan bio Growth Space gitu. Dan ini juga sudah hampir 1 jam. Mungkin kalau dari Afu sendiri, Fu, ada nggak hal-hal pribadi yang paling berkesan buat lo ketika lo mengaplikasikan critical thinking ini ketika apa nih, Fu? Hmm, hmm. Disuruhnya hal-hal Nggak pribadi ya. nggak harus yang terlalu Nggak personal harus juga, pribadi itu ya. nggak harus sepribadi itu kok. Yang life changing deh, Fu. Cek Yang life gitu. changing ya, wadah. Berkesan. Misalnya kayak lo, apakah lo milih S2, kenapa S2-nya di situ? Kan lo ini termasuk orang yang gue melihat kayak sekolah itu hobi ya, hobinya Benar, belajar gue gitu hobi kan. sekolah. Ya, benar, gue Sampai hobi S2 kalau belajar. ada Kalau bisa gue sekolah S7 terus. ya S7 deh gitu. Lo sekolah sampai S7 gitu kan. Benar, boleh. Kalau ada yang bayarin ya. Nah, kalau lo sendiri kira-kira ada contoh apa nggak yang critical thinking yang lo pakai gitu? Hmm. Jadi kalau boleh deh contoh S2 ya, mungkin tadinya gue mau pakai contoh milih lokasi rumah, cuma bisa juga yang mana sih yang lebih menarik gue nggak tahu. Jadi Lokasi dua-duanya juga rumah. boleh lah kalau mau. Yang lebih afu, cek gitu. Wadah, ya boleh deh S2. Jadi sebenarnya bagian dari berpikir kritis juga kan sebenarnya memecahkan masalah ya. Jadi sebenarnya bahkan lo ya tadi sama kayak tadi milih pasangan, berpikir kritis bahkan nanya dulu butuh pasangan atau enggak gitu kan. Jadi milih S2 pun pertanyaan awalnya bahkan butuh S2 atau enggak ya kan. Sebelum bahkan milih jurusan S2-nya adalah mikir dulu butuh S2 atau enggak gitu. Nah, pertanyaan butuh S2 atau enggaknya terjawab dengan ketika jadi gue pekerjaan pertama gue dari lulus S1 tuh ada di organisasi riset lingkungan, ekonomi lingkungan juga gitu. Terus saat itu gue ngerasa kayaknya ilmu gue tuh kurang untuk menyelesaikan banyak masalah-masalah ekonomi lingkungan di Indonesia lah gitu. Gue masih nggak ngerti kenapa kalau teman-teman ngikutin isunya ya, kayak misalnya banyak banget izin-izin buat sawit atau tambang yang keluar secara tidak sesuai dengan prinsip lingkungan lah gitu. Maksudnya ya banyak korupsi, banyak masalah gini-gini kan. Gue kayak ngerasa apa sih ilmunya, gue nggak ngerti gimana cara nyelesain masalah ini gitu. Jadi gue memutuskan gue butuh S2 gitu. Oke, itu keputusan kenapa butuh S2-nya. Nah, untuk orang-orang berbeda ada yang beda kan. Misalnya butuh S2 karena mau jadi dosen gitu, karena emang jalurnya akademik. Bisa jadi butuh S2 karena apapun, tapi gue sarankan berangkat dari masalah dulu gitu. Apa yang lo mau lakukan, apa yang mau lo solve gitu. Nah, banyak orang kan ngambil S2 misalnya sekedar mengisi waktu. Nggak apa-apa juga sih S2 untuk suka, kalau suka sekolah gitu, itu juga bisa jadi berangkat dari intinya kayak berangkat dari suatu alasan lah gitu kan. Tapi jangan S2 for the sake of S2 itu. Nah, setelah itu udah gue temukan si alasan kenapa gue mau S2-nya, gue tahu bahwa jurusan yang mau gue pilih itu adalah kebijakan publik gitu. Karena tadi berangkatnya udah dari kayak gimana sih bikin peraturan-peraturan yang lebih baik untuk bikin ekonomi kita lebih hijau, untuk bikin ekonomi kita lebih lestari segala macam. Makanya gue pilih kebijakan publik. Nah, pas dari situ baru masuk ke riset yang cari informasi yang tadi Rio Dewanto dan Nick Sop dan Chico Jericho ini gitu. Dimana gue mencari kampusnya apa sih yang terbaik dengan program yang gue inginkan gitu. Jadi saat itu dari banyak riset-riset gitu, akhirnya gue menemukan bahwa akhirnya gue apply kedua doang karena gue merasa resource dan waktu karena sambil kerja gue terbatas gitu. Gue apply ke 2 kampus di US dua-duanya, satu di Boston, satu di New York. Terus gue apply. Mungkin bagian dari critical thinking-nya juga adalah kayak nyari informasi gimana sih caranya apply, gue memenuhi persyaratannya atau enggak. Nggak cuma cari informasi dengan DM Instagram, Kak gimana caranya masuk Harvard, tapi nge-google, bener cari informasi di internet secara seksama dulu, baru lo kalau emang mau wawancara orang, udah punya pertanyaan lebih spesifik lah. Kayak misalnya, kalau Harvard sebenarnya yang dicari seperti apa sih kandidatnya misalnya gitu kan. Jadi lo lebih kritis dalam mencari informasi dan menanyakan pertanyaan tentang kampus idaman lo lah istilahnya gitu. Jadi gue apply kedua, terus gue keterima, terus at the end gue akhirnya pilih kampus berdasarkan karena gue jadi akhirnya gue keterima 2 gitu. Yang satu tuh programnya lebih generalis, jadi dia tuh artinya skillnya
menyeluruh banget gitu dalam kebijakan publik, tapi nggak sektor spesifik gitu. Yang jurusan satu lagi sektornya lebih spesifik, jadi gue bisa in-depth gitu, tapi kurang generalis. Nah, akhirnya gue memilih yang generalis karena gue ngerasa itu gue gitu. Maksudnya meskipun gue suka ekonomi lingkungan, sebenarnya gue juga suka semua isu lain, maksudnya isu gender, isu ya apa poverty, development pada umumnya gitu. Jadi gue ngerasa oke, gue lebih cocok sama yang program generalis. Terus akhirnya gue ambil yang itu opportunity-nya gitu sih. Alright. Bahkan itu ya mikirnya itu sampai ke programnya sekalian ya, sampai ke bawah-bawahnya ya. Yes. Alright. Gue liatin kelas-kelasnya gitu ya, gue liatin kelas-kelasnya yang gue mau atau enggak, terus profesornya yang sesuai dengan yang gue cari atau enggak gitu-gitu. Oke, detail banget ya. Nice. Dan mungkin juga buat teman-teman ini bisa jadi tips juga ya ketika misalnya teman-teman mau melanjutkan sekolah gitu. Atau ya baik tadi mau milih pasangan atau mau beli rumah. Lo beli rumah mau diceritain juga, Fu? Mungkin untuk urusan karena waktu Yaudah, enggak, okay. tapi mungkin simpelnya sama sih tadi kayak gue carinya lokasi, terus gue carinya misalnya desain, terus gue carinya apalagi yang lo cari, terus lo bikin tabel gitu, terus lo mulai mencari berdasarkan kriteria lo. Sama sih sebenarnya, prinsipnya sebenarnya sama gitu. Oke. Nah, jadi itu ya buat teman-teman yang mau belajar lebih jauh soal critical thinking ini, bisa jangan lupa daftar juga di webinar Critical Thinking Mastery. Akan diadakan hari Sabtu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Daftarnya bisa cek di bio Instagram gue atau juga bio Instagram di Growth Space. Iya. Dan terima kasih sekali lagi buat Kak Afu yang sudah menceritakan panjang kali lebar kali dalam soal critical thinking ini. Jess, kesimpulan gue oper ke lo, Jess. Wah, luar biasa. Bisa aja tai chi-nya. Oke, teman-teman. Jadi terima kasih untuk semuanya yang hadir. Hari ini kita dapetin sebuah pengertian menarik nih tentang critical thinking. Ternyata critical thinking itu adalah cara kita untuk berpikir satu lapis lagi lebih dalam dari sistem yang biasa kita pakai, atau kalau tadi bahasanya Afu sih sistem 1, sistem 2 gitu ya teman-teman. Jadi kita gimana caranya kita mau mengaktifkan si sistem 2 ini supaya dalam membuat keputusan kita tuh dapat mengumpulkan informasi dulu yang lengkap dan jadi tahu nih keputusan apa yang harus kita buat dan resiko-resiko ke depannya seperti apa, kayak gitu. Critical thinking ini nggak sama kayak skeptis dan overthinking gitu, karena justru dengan critical thinking itu kita justru bisa menghindari gimana supaya kita nggak jadi manusia yang skeptis atau overthinking atau tukang kritik gitu. Nah, terus untuk kenapanya kita butuh critical thinking, balik lagi supaya keputusan-keputusan kita tuh benar-benar yang kita ambil tuh adalah keputusan yang terbaik supaya kita bisa semakin lagi bertanggung jawab sama diri kita, nggak ngambil keputusan yang sifatnya warisan gitu. Dan gimana sih caranya kita menerapkan si critical thinking ini, yaitu dengan cara mengkondisikan diri kita supaya selalu kondusif gitu ya, jadi kayak tetap fit gitu, fisiknya nggak lelah gitu, terus udah gitu kita nggak terburu-buru waktu, kita bisa take a pause dulu, dan gimana caranya kita untuk tahu nih gimana kita tuh udah critical thinking atau enggak. Yang pertama adalah kita nggak lagi emosional, yang kedua kita tahu kita mencari informasi bandingan, dan yang ketiga itu kita juga siap sama resiko-resiko yang akan kita lalui. Demikian teman-teman kesimpulannya malam ini, dan kalau misalnya emang mau tahu lebih dalam jangan lupa untuk langsung daftar aja di webinarnya. Iya, linknya udah gue pin tuh di atas. Gue lupa kalau di Clubhouse ini udah bisa ngepin link. Jadi buat teman-teman yang mau daftar langsung aja klik link di atas. Dan sekali They did already? Iya. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mendengarkan sesi Clubhouse kita malam ini. Jangan lupa di hari Sabtu juga kita masih ada sesi lainnya. Nanti cek aja di event kita. Dan gue mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Jess yang udah ngerangkum, dan juga Afu. Thank you banget. Thank you banget. Tidak sabar rasanya menantikan webinar di hari Sabtu pagi. Dan gue sendiri personally juga pengen belajar lebih dalam sih gimana caranya agar critical thinking ini bisa makin tajam dan juga jadi intuisi sehari-hari ya. Bahkan berpikir kritis kita pun refleks aja gitu, ceritanya asik. Ya. Oke. Biar bisa pilih tuh Next Up atau Rio. Oh, seneng banget gue. Gue sudah cukup
memanjakan lo ya malam ini ya dengan Iya, pilihan terima itu kasih ya lagu John ya. Nanti gue kirim nasi goreng lagi. Semoga bisa mimpi indah ya malam ini, Jas. Makasih ya John ya. Oke. Thank you banget. Thank you buat Afu, thank you Jas, dan thank you Oke. teman-teman yang udah mendengarkan. Terima Thank you kasih. semuanya. Thank you Bang John dan Kak Jessica. Thank you Thank Kak you, thank you, Afu. Fu. Bye-bye. Bye. Bye.